warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah Mushola Nur Muslimin serta jamaah Majelis Taklim Uswatun Hasanah yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini. Marilah kita bersama-sama untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena dengan kemudahan yang Allah berikan ini menandakan bahwa kita semuanya masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya ketika seorang hamba dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipedulikan, sama sekali tidak disentuh hatinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita semuanya untuk baik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatal hitanu fil ma. Bahwa orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh semua penduduk langit maupun penduduk bumi, sampai juga ikut serta ikan-ikan paus yang ada di dasar laut. Itulah keutamaan dari orang-orang yang berilmu. Menjadi orang yang berilmu tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong, tidak spontanitas dia jadi alim, akan tetapi butuh proses yang namanya thalabul ilmi. Nah, hasil dari thalabul ilmi ini salah satunya adalah dimintakan ampun oleh siapa? Penduduk langit dan penduduk yang ada di muka bumi, sampai juga ikut serta paus-paus yang ada di dasar laut. Mereka mau memintakan ampun kepada kita semua, pada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menimba ilmu agama. Alhamdulillah, malam hari ini Allah perkenankan kita untuk melanjutkan kajian tafsir kita, memasuki tafsir surat Al-Asr. Yang dikatakan oleh para ulama, tafsir surah Al-Asr ini pendek akan tetapi padat. Gimana itu maksudnya? Pendek akan tetapi padat, sebagaimana Islam itu sendiri. Pendek, ringkas bahasanya. Islam akan tetapi padat, mencakup kepada seluruh kehidupan manusia. Itulah Islam. Sama sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, bu'itsu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat akan tetapi maknanya luas sekali. Itulah agama Islam. Sama dengan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kepada tafsir ayat, sebagaimana biasa kita bacakan dulu surah Al-Asr ya. Mudah-mudahan dengan kita menyimak bacaan Al-Quran akan menambah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini ternyata ada kisah yang berada di dalamnya
tentang sahabat Amr bin As ketika dia masih dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Amr bin As ini diutus kepada Musailamah Al-Kadzab. Bisa didapatkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya termasuk penulis tafsir ini. Jadi beliau menceritakan bahwa Amr bin As suatu ketika diutus kepada Musailamah Al-Kadzab. Diutus ke sana, kemudian Musailamah bertanya, "Apa yang turun di tengah-tengah sahabatmu?" Karena dia belum mengakui sebagai nabi ya. "Apa kira-kira yang turun di tengah-tengah kaummu, di tengah-tengah sahabatmu itu?" Oh, ternyata di sana mereka ini sedang kasakusuk, yaitu membicarakan surah Al-Asr. Dibacakan ini, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Kata Musailamah, saking nggak pengennya ketinggalan, ini mirip-mirip generasinya sekarang ini kayak Mama Gupron. Ngaku punya bahasa Suryani, padahal ternyata jauh baina sama wa sumurbor gitu kalau kata orang Arabnya ya. Antara langit dan sumurbor gitu ya. Antara langit dan bumi jauh, bukan bahasa Suryani, bahasa ngawur. Ada bahasa semut, bahasa malaikat, ada bahasa jin, bahasa ini. Jadi Musailamah juga tidak mau ketinggalan. Karena apa? Pengen diakui, ingin terkenal. Maka hubbus syuhrah. Ya, ini juga seorang dai juga sebenarnya tidak diperkenankan untuk memiliki sifat hubbus syuhrah atau pengen dikenal. Bukan pengen dikenal ini maksudnya biar dikenal sehingga bermanfaat, akan tetapi pengen tenar. Nah itu juga tidak diperkenankan ya di dalam din kita. Musailamah juga akhirnya dia membuat tipu daya. Musailamah Al-Kadzab ini yang ngaku-ngaku nabi, saya juga mendapat wahyu, kata dia. Saya juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Nih bunyinya, waber gitu bahasa kita. Wahai engkau kelinci. Ada yang mengatakan sejenis seperti kucing, akan tetapi telinganya itu lebar. Ya kelinci kalau tempat kita ya. Maka di sini dikatakan ya waber, wahai kelinci, Wong dia menyaingi surah Al-Fil saja tidak indah bahasa, sastranya itu nggak indah sama sekali. Hanya mendeskripsikan atau menggambarkan tentang gajah. Belalainya panjang, kemudian telinganya lebar. Mana asiknya syair seperti itu? Berbeda dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini di dalam surah Al-Asr ini dia juga ingin menyaingi Musailamah Al-Kadzab itu. Dengan kedustaannya dia juga ngaku-ngaku mendapat wahyu. Yang mana kata dia, wahai kelinci, innama anta udhunani. Sesungguhnya kamu itu punya telinga dua. Apa asiknya coba? Di mana yang bisa dinikmatinya dari keindahan sastra tentang gambaran kelinci? Itu anak TK juga bisa tahu ini apa dari kelinci, karena apa? Telinganya dua, panjang-panjang, lebar-lebar gitu ya. Kemudian memiliki satu dada gitu ya, memiliki dada, dan juga biasanya kalian ini suka membuat lubang dan membuat galian. Maksudnya apa, kata Amr bin As ini? Sungguh wahai Musailamah, kami saja yang penyembah berhala itu nggak nerima apa yang kamu ucapkan, dan sungguh kamu pasti tahu bahwasanya saya tahu bahwasanya Anda ini adalah pendusta. Jadi mau menyaingi tentang keindahan dari nilai sastra yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, nggak akan bisa, nggak mungkin bisa para jamaah sekalian. Dan bahkan di surat ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kalau Allah Subhanahu wa taala sekiranya tidak menurunkan surat yang lain selain surah Al-Asr, lakafathum, itu sudah cukup bagi mereka. Maksudnya lakafathum di sini cukup bagi mereka, bagi kaum muslimin. Kalau misalkan tidak ada surah Al-Ikhlas sekalipun, kemudian yang lainnya, sudah satu ini saja, ibaratnya Al-Quran itu turun hanya surah Al-Asr ayat 1 sampai berapa? Ayat 1 sampai 3 sudah cukup, kata Imam Syafi'i seperti itu.
Karena apa? Karena saking besarnya nilai atau luasnya nilai-nilai kandungan makna yang ada di dalam surah Al-Asr ini. Keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah maka kita melanjutkan ke tafsir per ayatnya. Kita harus paham ya. Wal asr ini apa sih? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke tafsirnya ya. Al-asr itu adalah az-zaman, yaitu waktu. Alladzi yaqa'u fihi harakat bani Adam min khairin wasyarrin. Yang mana terjadi di dalamnya di waktu itu adalah aktivitas Bani Adam, aktivitas manusia, baik itu aktivitas yang menjurus kepada kebaikan maupun aktivitas yang menjurus kepada keburukan. Itulah wal asr atau az-zaman, masa. Dan para ulama termasuk dari penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud dan juga para sahabat yang lain ya, para alim di kalangan sahabat, kalau Allah Subhanahu wa taala telah membubuhkan atau bersumpah dengan suatu ayat atau bersumpah dengan, tentunya di dalamnya adalah termasuk adalah makhluknya seperti misalkan dengan waktu duha, kemudian dengan demi buah tin, demi buah zaitun, maka di dalam hal ini kata Allah Subhanahu wa taala itu telah bersumpah, berarti ada perkara besar yang harus dipahami. Apa maksudnya? Demi masa, atau juga ada yang mengartikan demi waktu asar. Mengapa demikian? Karena memang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah menjelaskan orang-orang ketika setelah kalian, maksudnya adalah kita semua kaum muslimin yang telah diserahi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan, untuk dibaca, dikaji, untuk diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan jatah mengamalkan Al-Quran atau hidup bersama Al-Quran tadi, yaitu dari waktu asar sampai menjelang sholat maghrib. Jadi waktu yang Allah berikan, masa kita hidup di dunia ini ibaratnya seperti itu, dari waktu asar, ba'da asar sampai menjelang sholat maghrib. Itulah waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian sedangkan orang-orang terdahulu di antara kalian, Bani Israel di zaman dulu beramal dengan Taurat, diserahi Taurat, kemudian mereka beramal dari waktu subuh sampai menjelang sholat zuhur atau pertengahan siang, dan mereka tidak mampu, tidak sanggup kecuali sampai waktu itu, dan mereka diberi pahala 1 qiraat. Sedangkan Bani Israel untuk beramal dengan Injil itu diberikan waktu dari ba'da asar sampai menjelang, dari ba'da zuhur, dari pertengahan siang sampai menjelang sholat asar, dan mereka juga tidak kuat untuk melanjutkan, mereka diberi pahala 1 qiraat. Sedangkan kalian dari waktu asar sampai menjelang sholat maghrib kalian diberi 2 qiraat. Sampai kemudian mereka pada protes, itu kata Nabi. Jadi Bani Israel tadi ya, bagi yang Taurat kemudian Injil, mereka protes, ya Allah kok kenapa saya cuma satu-satu, sedangkan mereka-mereka yang nanti itu kok bisa-bisanya 2 qiraat? Apakah Allah tidak adil gitu bahasanya? Apakah ketika saya memberikan ganjaran kepada anda saya zalim? Tidak, gitu kata mereka, tidak. Artinya mereka, yaitu pengikut Bani Israel yang mengikuti Taurat berarti bersama Nabi Musa alaihissalam, kemudian Bani Israel yang mengikuti Injil bersama Nabi Isa alaihissalam, semuanya mereka muslim seperti Al-Hawari ya, Hawariyun, mereka semuanya juga akan masuk ke dalam surga. Yang berbeda adalah dengan yang sekarang ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita diserahi amanah yang berat yaitu Al-Qur'anul Karim, hanya diberi waktu yang sangat singkat sekali dari ba'da asar sampai menjelang sholat maghrib, tapi pahalanya besar, yaitu diberikan 2 qiraat itu tadi. Nah, ini juga yang mendasari dari penjelasan dari surah Al-Asr, meskipun di sini tidak ada, tapi saya tambahkan dari kitab bab akidah di dalam kitab yang lain ya. Karena apa? Karena memang ini juga perlu untuk kita sampaikan dan perlu kita ketahui
berarti singkat. Kehidupan kita ini sangat singkat sekali. Kalau kita hitung-hitung, coba kalau kita hitung-hitung, kemudian kita misalkan berpikir dari ba'da subuh sampai zuhur panjang ya, tapi cuma 1 qiraat. Kemudian dari ba'da zuhur sampai menjelang asar juga cukup panjang, tapi juga hanya 1 qiraat. Akan tetapi dari ba'da asar sampai menjelang maghrib ini kan singkat sekali, tapi pahalanya besar sekali. Nah, maka inilah tantangan bagi kita, dan ini juga kabar gembira bagi kita. Apakah kita siap menerima tantangan ini dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala demi masa tadi, demi waktu yang tentunya di sini adalah al-waqtu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Di dalam mahfuzat yang sering dihafal sama para santri, oleh para santri itu mereka menghafal waktu ibarat pedang, kalau tidak digunakan dengan seefisien mungkin, qata'aka, pasti akan membunuhmu. Atau bisa dikatakan ya kita terjerumus. Karena apa? Karena banyak menyia-nyiakan waktu itu tadi. Makanya Allah sampai bersumpah. Dan juga termasuk dalam arti yang lain, meskipun pendapat kebanyakan ya az-zaman ya, tadi al-asr itu, ada juga yang demi waktu asar gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala? Fa aqsama ta'ala bidzalika 'ala anna al-insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah bahwa manusia itu sungguh berada di dalam kerugian. Jadi manusia kalau dia ini tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia ini adalah di dalam kerugian. Kalau kemarin kita membahas bagaimana tahajudnya atau sholat sunnahnya Imam Ahmad sampai 300 rakaat ketika masih segar bugar badannya. Kemudian ketika dalam waktu sakit, beliau mengurangi intensitas atau mengurangi dari kadar sholatnya tadi, jumlah rakaatnya kata putra beliau menjadi 150 rakaat. Kemudian Imam Syafi'i juga sama seperti itu ya. Imam Syafi'i itu di dalam salat malamnya beliau, kalau hari-hari biasa salat malamnya itu 30 juz khatam dalam salat malam. Kalau bulan puasa khatam di malam hari, berarti ketika tahajud, dan khatam ketika di siang hari, berarti 2 kali khatam sehari semalam. Habis semua waktunya untuk apa? Untuk upgrade iman, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah minimal kita di mana? Kita kira-kira mengambil minimal yang minimalis sekali di mana kira-kira? Masih banyak nganggurnya atau sudah banyak berkontribusinya? Artinya berkontribusi minimal adalah untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita. Atau masih banyak bengongnya? Nah, nanti kita muhasabah diri masing-masing ya. Karena apa? Karena contoh-contoh terdahulu itu mereka semuanya sangat antusias sekali di dalam memanfaatkan waktu-waktunya. Apalagi kalau di dalam bukunya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dan Qimatuz Zaman, atau judul terjemahannya Manajemen Waktu Para Ulama, itu saya membayangkan ini kapan tidurnya, kapan kerjanya, kapan bercengkrama dengan keluarganya. Terus sampai bingung saya. Ada ulama ini kalau nulis itu sampai ratusan buku. Ada ulama ini yang ketika dalam keadaan apapun, misalkan agak nganggur dikit, buka buku atau murojaah hafalan Al-Quran, setelah itu ngobrol dengan yang lain. Kalau sudah selesai dari obrolan, bukan ngobrol terus, akan tetapi dari murojaah lagi, baca buku lagi. Masya Allah. Itu sampai kayak kebayang ya, dari awal ulama A, B, C, D itu Masya Allah ya. Itu di buku Manajemen Waktu Para Ulama. Barokah betul. Waktu-waktu mereka itu luar biasa, sangat-sangat berbarokah sekali. Ya meskipun mereka juga ada canda tawa, ada, ibaratnya nggak kaku-kaku amat ketika menyampaikan ilmu. Apalagi kan ketika salah satu kisahnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, kan itu juga ibarat seolah-olah kayak penyegaran lah ya, kayak canda tawa. Ketika Imam Syafi'i membantu panen ya seseorang, yang kata Imam Malik, orang akan mendapatkan rizki meskipun dia tidak bekerja. Itu bisa jadi akan ada ketika memang dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu besar.
Ah, mana mungkin guru, kata Imam Syafi'i. Coba bayangkan. Dan kemudian renungkan, setelah itu baru coba aja kamu ini eksperimen lah bahasa kita. Silakan saja buktikan. Akhirnya betul Imam Syafi'i lewat, kemudian ada yang panen anggur atau apa gitu ya. Kemudian beliau membantu manen, membantu menaikkan ke hewan tunggangannya atau ke kendaraannya, diupah. Nah, ini Imam Malik bisa, ini saya kerjain ini. Ternyata salah apa yang beliau sampaikan. Ini saya bisa mengalahkan argumen guru saya, kata Imam Syafi'i. Dibawalah tadi dari upah anggur yang diberikan karena beliau sudah membantu kepada petani, sampai kemudian dibawa ke Imam Malik menikmati barang-barang. Guru, bener kan apa yang saya bilang? Bahwa orang itu usaha dulu, ikhtiar dulu, baru kemudian akan mendapatkan hasil. Tapi kata Imam Malik, enggak. Lah emang kenapa? Buktinya saya cuma di rumah, Anda yang berusaha, saya juga menikmati anggur. Artinya jangan selalu putus asa, atau bisa dikatakan la tayasu min rahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya, sudah enggak ada waktu saya untuk bertolabul ilmi, sudah tidak ada waktu saya untuk berdakwah, saya sudah tidak ada waktu. Karena apa? Seolah-olah disibukkan dengan urusan keluarga misalkan. Padahal apa? Waktu 1 kali 24 jam itu kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kayaknya ulama dulu juga sama 24 jam ya. Nggak ada di antara mereka yang dapat jatah waktu 30 jam, itu nggak ada. Akan tetapi waktunya bisa di-manage, bisa diatur dengan sedemikian rupa, dan juga sangat baik sekali ya. Ai fi khasaratin wa halakin, yaitu dalam kerugian dan juga di dalam kesengsaraan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali bagi mereka-mereka yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan dengan keimanannya tadi dia beramal sholihat, berarti banyak amalnya. Dia beramal dengan cabang-cabang amal yang banyak sekali, bukan hanya satu amalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak waktu-waktu, kemudian termasuk di dalamnya adalah kesempatan-kesempatan untuk kita meraih pintu-pintu surga. Maka di sini dikatakan fastatna min jinsil insan anil khusran alladzina amanu biqulubihim wa 'amilus salihati bijawarihihim. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan ya, artinya adalah mengurutkan. Kemudian yang kedua adalah dari manusia yang mereka itu merugi, kecuali ya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita memiliki iman, para jamaah sekalian, kita semuanya tidak akan pernah merugi. Dan dengan keimanan itu kita berusaha untuk beramal. Karena al-iman di dalam kacamata para ulama atau di dalam persepsi para ulama, di dalam pandangan para ulama, mereka menjelaskan al-iman itu adalah yang pertama tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalul bil arkan atau amalul bil jawarih. Iman tidak cukup hanya membenarkan di dalam hati, kemudian setelah itu meninggalkan amal, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya akan menjadi kumpulan-kumpulan kebaikan yang nantinya akan disetorkan, yang nantinya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar keimanan itu kita sudah yakin cukup, sudah. Karena kalau sudah yakin itu sudah selamat, belum tentu. Karena keyakinan ini perlu dibuktikan. Betul-betul perlu dibuktikan. Contohnya saja, misalkan di masa kita muda dulu, ketika suka kepada seorang akhwat, kok ternyata hanya ngomong saya suka sama kamu, tapi nggak ada pembuktian. Kata akhwatnya, ala cemen laki-laki kayak gitu katanya. Kalau berani buktikan ke orang tuaku, kan gitu bahasanya. Nggak ada pembuktian, cuman ngomong cinta, ya nggak ngefek gitu. Cuman apa, dia dianggap alah rayuan gombal. Laki-laki itu kan gombal gitu ya. Karena apa? Nggak ada bukti. Tapi ketika mengatakan cinta itu mendatangi orang tuanya, Pak saya mau melamar anak gadis Bapak karena saya suka dengan kepribadiannya gini, diceritakan dari temennya gitu. Nah itu baru itu gentle yang seperti itu. Sama dengan ini.
mengaku beriman kepada Allah akan tetapi tidak mau beramal dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, cemen berarti sebenarnya. Karena apa? Kita tertipu akhirnya oleh tipu daya setan. Sehingga apa? Orang yang merugi tadi ada istisna, illa itu ada watul istisna atau pengecualian. Jadi tidak semuanya Allah ciptakan, Allah pukul rata, semuanya rugi. Meskipun dibuat semua beriman oleh Allah juga bisa, dibuat semua kafir oleh Allah juga bisa. Akan tetapi di dalam dunia ini ada ujiannya. Ada waktu-waktu, ada saat-saat di mana kita harus menikmati ujian, dan juga ada saat-saat kita harus menikmati hasil dari ujian yang kemudian kita lulus di dalamnya. Jadi jangan pengen buru-buru menikmati dari hasil ujian itu tadi, beramal dulu. Harus betul-betul serius di dalam amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semuanya. Ya, sholatnya kita kuatkan, kemudian selain sholat wajibnya, nafilahnya kita kuatkan. Ada tawaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal 10 rakaat, bainahunna baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga nanti ketika tidak meninggalkan 10 rakaat sholat rawatib di dalam sehari semalam. Enak, enteng. Tambah lagi belum tahajudnya, afdhalus sholati ba'dal fardhah, seutama-utama sholat atau sholat yang lebih utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud atau qiyamul lail dan yang lainnya, puasa. Maka bisa kita ambil dari setiap amal-amal tadi mana yang kira-kira kita bisa menguatkan. Jangan akhirnya wah ini nggak sanggup, ini nggak sanggup, ini nggak sanggup, ini nggak sanggup, ditinggalkan semua. Sayang sekali ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada pengecualian berarti kabar gembira bagi kita. Tidak semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu semuanya merugi, tidak. Kecuali mereka-mereka yang mau beriman dan beramal shalih. Wa tawasau bil haq huwa ada'u ta'at, yaitu melakukan ketaatan. Wa tarkul muharramat, dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah setiap kerajaan itu ada daerah larangan. Jadi Rasul gambarkan bahwa setiap larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah seolah-olah seperti daerah larangan. Maksudnya itu adalah daerah larangan di sini nggak boleh gembala di situ gitu ya. Pokoknya itu daerahnya punya si raja atau mungkin si penguasa di dalamnya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya daerah larangan Allah itu adalah maharimuhu, setiap apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diuji dengan perintah, diuji juga dengan larangan. Dominan mana? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau dominan mengikuti larangannya, celaka. Tapi kalau masih dominan untuk kita mengikuti perintahnya, menjauhi segala bentuk larangannya, berarti derajat takwa sudah mulai melekat, sudah mulai masuk ke dalam relung jiwa kita. Karena apa? Karena ini pilihan. Karena ini semuanya juga bisa dijalankan, artinya dijalankannya mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Belum yang dosa besar, belum yang dosa-dosa kecil, nanti belum lagi yang perkara-perkara syubhat ya. Nah, ini semuanya ya perlu untuk kita tinggalkan. Dosa besar saja ada beberapa cabang. Imam Zahabi mengatakan ada 70 sampai berapa ratus cabang. Itu dosa-dosa besar. Kemudian apalagi? Belum dosa-dosa kecil, banyak lagi, lebih banyak lagi cabangnya, lebih rumit lagi. Maka tinggalkan hal itu semuanya karena apa? Karena ilmu, dengan dasar ilmu. Wa tawasau bis sabar, dan juga berwasiat untuk bersabar, yaitu di atas tadi tawasau bil haq tadi. Bersabar di atas ketika kita semuanya saling berwasiat di atas sebuah kebenaran. Bagian dari tawasau bil haq ini adalah intisyaru dakwah, atau kita menyebarkan dakwah. Kemudian termasuk adalah bertolabul ilmi. Karena apa? Karena memang menjadi kewajiban setiap muslim itu adalah menimba ilmu agama.
Karena apa? Bagaimana kita bisa munasahah, bisa saling menasihati kalau tidak memiliki bekal? Bagaimana mau mengarahkan keluarga kita ke arah yang lebih baik, ke arah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kalau kita tidak berbekal dengan bekal yang cukup? Apa yang mau dibawa? Apa yang mau disampaikan? Maka dalam hal ini sudah mutlak bagi kita semuanya, seorang muslim, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Bukan level orang beriman. Artinya bukan level ini, maksudnya sampai kepada akar rumput muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Kalau mukmin itu sudah jelas. Mereka sudah melekat betul ya, sudah betul-betul mendarah daging di dalam dirinya tentang ya keimanan yang kemudian diaplikasikan di dalam ilmu dan amal. Nah, muslim ini yang ditegur oleh Nabi. Setiap muslim baru sampai level muslim saja sudah ditekan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ditekankan untuk bertolabul ilmi, untuk menimba ilmu agama. Jadi jangan remehkan, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang berbicara itu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi itu berbicara tidak asal. Nabi bersabda itu bukan karena keinginan dirinya, akan tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu bersabar. Maka ujiannya terkadang ujian internal itu selalu menghantui juga. Lah kayak wis ora tau ngaji. Nah, terus piye ya, apa aku tak mandek juga gitu. Ya kalau seperti itu ya podo karo gitu ya, sama edannya, sama gilanya, tidak ada yang bermuhasabah kalau seperti itu. Itu teman saya nggak pernah ngaji lagi, kenapa ya? Itu harus dicari alasannya apa, disilaturahmi. Kenapa kamu nggak pernah ngaji lagi misalnya? Karena apa? Kalau bareng-bareng itu kan enak. Kalau bahasa anak muda sekarang nggak ada lo nggak rame gitu ya. Meskipun tadi pelik sekali masalah-masalahnya itu, belum masalah eksternal, mungkin yang gangguan atau mungkin yang lainnya. Alhamdulillah kita selama ngaji nggak pernah ada juga yang bubarin, kan? Kita semuanya dalam keadaan nyaman-nyaman saja, bisa menyampaikan materi dengan seleluasa mungkin. Maka dalam hal ini kita juga patut untuk bersabar. Karena apa? Kalau nggak sabar ya tinggal, akan digantikan. Yang lebih ngerinya kalau ditinggal, yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ya. Surah Muhammad apa surah Al-Fat ya. Jadi kata Allah, diganti dengan kaum selain kalian, tsumma la yakunu amsalakum, tapi yang enggak semisal dengan kalian. Dengan orang-orang, kalau misalkan kita tidak mau bersabar di atas kebenaran, yang itu semuanya sudah menjadi konsekuensi dan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka yastabdil qauman ghairakum, ya sudah Allah ganti dengan orang yang lain. Kalau sudah tidak kuat, ibaratnya sudah nyerah. Nyerah itu benderanya apa? Putih apa kuning? Bendera putih ya, sudah dikibarkan bendera putih, dah aku ora kuat ngaji meneh aku. Ngaji aja nggak kuat ya. Apalagi hal-hal yang lain yang lebih berat, yang konsekuensinya mungkin sebenarnya pahalanya lebih besar. Taklim saja sudah tidak kuat misalkan. Ya sudah, yastabdil qauman ghairakum, kata Allah. Ya sudah, ganti dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum, tapi yang tidak semisal dengan kalian. Dia lebih hebat dan dia lebih mampu bersabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tawassau bis sabr di sini maksudnya apa? Yaitu alal masaibi wal aqdar wa adza man yu'dhi mimman ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu dari musibah, dari berbagai bentuk termasuk celaan dan juga hal-hal yang memang bisa menimbulkan keburukan ya. Dan gangguan-gangguan dari siapapun mereka-mereka yang berusaha untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar, merintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari berbagai bentuk kemungkaran. Nah ini, jadi orang-orang yang menyeru kebenaran itu pasti ada risiko. Kalau misalkan kita ini menyerukan kebenaran tapi ingin nol risiko, ya di surga berarti hidupnya, bukan di dunia. Kalau kehidupan kita ini tidak mau ada risiko di dalamnya, maka berarti kita belum siap hidup, seolah-olah seperti itu. Karena apa? Kehidupan yang penuh dan risiko itu adalah kehidupan yang nantinya juga
akan menjadi indah pada waktunya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi surga itu mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa perhiasan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ketahuilah perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal sekali. Ketahuilah bahwa hal tersebut yaitu surga, al-jannah ya. Maka pintu-pintunya pun dibuat lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pintu-pintu neraka. Dan juga jumlahnya pun dibuat lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka. Karena apa? Menandakan rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih lapang daripada berbagai bentuk ancaman dan siksanya. Tapi harus ingat juga, siksa Allah itu sangatlah pedih. Waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang singkat ya, ayatnya juga singkat ya, tafsirnya cuma sampai sini. Jadi inilah yang perlu kita pahami, harus bareng-bareng kita introspeksi. Sudahkah kita ini banyak-banyak meluangkan waktu untuk berbuat baik, atau ketika memiliki keluangan waktu, apakah kita sudah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, atau masih di dalam perkara-perkara meskipun mungkin mubah ya, meskipun perkara yang mubah sebenarnya diganti dengan sebuah perkara yang banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Alhamdulillah selesai dari tafsir surah Al-Asr. Semoga akan membentuk kepada pribadi kita, yaitu pribadi-pribadi yang selalu mampu untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena tadi waktu seperti pedang, kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, waktu itu akan membunuh kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan diakhiri dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.